Nah terus malamnya dimimpiin, karena kita kan suka nongkrong di rooftop hotel ya. Iya. Saya mimpi di rooftop hotel itu tiba-tiba ada sosok gede gitu, sosok gede, tapi Lagi berenang. enggak dong. Enggak permisi gitu. Kalian enggak permisi gitu. Percayalah apa yang kalian percayai, terutama kepada Allah. Jadi apapun kesialan, nasib buruk, ibaratnya malapetaka yang kalian hadapi itu emang pada dasarnya atas kepercayaan kalian ya. Kalau kalian memang lagi dapat musibah ya udah terima, ikhlas. Dengar kata nenek saya ya, apa yang kita pikirkan akan kita alami. Nah ini nih yang terjadi sama Ibrahim nih, hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya semesta itu didesain mengikuti sugesti kita gitu. Jadi kalau sugestinya kita tuh buruk, dirinya buruk. Kalau makanya yang menyebabkan zodiak dan ramalan bintang itu nyata karena kita percaya bahwa ramalan itu benar gitu. Jadinya terrealisasi. Begitupun juga yang bisa kita lihat dari film ini. Halo kawan, inilah kami cast film Sengkolo Malam Satu Suro. Saya Nesya Weroza Puspa. Saya Ramet Ababil. Dan saya Fauzan Nasrul. Yuk ngobrol bareng dengan kami di Intalk. Oke, jadi malam satu suro itu adalah malam di mana perbatasan antara makhluk gaib dengan manusia. Jadi di saat malam satu suro itu kita tuh nggak boleh keluar rumah. Ya, pada zaman itu, dan nggak tahu ya kalau zaman sekarang gimana ya. Kayaknya kalau di daerah masih ya. Ya, Di daerah masih. masih. Dan ini tuh dipercaya oleh masyarakat adat Jawa. Nah, Sengkolo itu artinya adalah kesialan. Jadi kesialan itu terjadi pada saat malam satu suro. Kalau saya pertama kali dengar itu waktu ke MTV tuh, pertama kali saya dengar tuh. Kalau saya waktu saya makan ikan. MVP, Apa bukan urut? MPV ya? MVV, MVP. MVP. L E M and a V and a P. MVP. Yes. Kamu Itu lucu kenapa banget dengar ya Allah. Waktu makan ikan. Waktu makan ikan kok bisa tongkolo itu kayaknya, bukan sengkolo. Gua tahu dia mau ke situ nih arahnya nih. Enggak, tapi sama. Saya juga pas pertama lagi kali ke PH kan, Iya. denger sengkolo tuh karena belum pernah denger. belum pernah dengar baru pertama kali. Sebenarnya pernah dengar karena sempat kuliah di Jawa, jadi sempat dengar lah kata-kata sengkolo itu kayak apa. Tapi yang lebih paling dengar itu adalah makanan songkolo. Ada juga makanan sengkolo. Iya. Ada. Baik, kalau misalnya jalan cerita, ini kita langsung ke inti ceritanya aja ya. Sinopsis. Ya. Jadi inti ceritanya adalah ada sosok orang sebagai penolong warga desa di sana, sebagai pemandi mayat juga, dan juga sebagai sosok orang yang dikenal baik di masyarakat desa itu. Lalu dia akhirnya kehilangan imannya dan dikarenakan dia kehilangan anak dan istrinya, sehingga dia jadinya tidak mau menolong warga lagi, dan juga dia akhirnya jadi introvert, nggak mau keluar rumah dan sebagainya. Jadi kayak suatu hal yang mungkin bisa dibilang dia belum move on lah, dan merasa sangat kehilangan anak istrinya. Nah, film ini menceritakan sebuah cerita rakyat yang kalau misalnya kita lihat itu cerita di zaman tahun 2000-an mundur ke belakang sekitar 90-80. Kayaknya kalau misalnya orang nonton juga akan relate sih. Oh iya, ini dulu ceritanya tuh relate banget sama cerita kita ya. Kalau misalnya dulu keluar maghrib tuh nggak boleh katanya. Kalau sekarang masih nanti sampai sekarang masih. sampai Masih. sekarang Kalau di masih ya? Sumatera masih tuh. Nah, ya begitulah. Nah, lanjutin bro. Soalnya kalau maghrib sholat sih ya harusnya. Iya, nggak mungkin keluar main. dia soalnya. Iya. Masih urban legendnya masih terjaga gitu sampai sekarang. Pokoknya inti ceritanya adalah Mas Ibrahim namanya, itu adalah seorang pemandi mayat yang kehilangan imannya.
Mungkin kalau true Kayak story-nya ada. Digabungin tuh mungkin ada true story-nya sih. Ada true Iya, story-nya. iya. Cuman Kemarin ini juga dapat bocoran dari penulisnya juga kan. Iya, emang dari kisah nyata diambil ya. bahwa Kisah nyata. Dia bilang ini diambil dari kisah nyata juga. Ya, seorang pemandi mayat beberapa yang dia ambil dan dia jadikan cerita. Cuman itulah kerennya film ya. Film itu menyampaikan fakta dengan cara Fiktif. Fiksi. Dengan cara fiksi gitu. Fiksi. Jadi penulisnya mungkin nulisnya ini fiksi tapi terinspirasi dari Kisah kisah nyata. nyata supaya tidak bayar IP, Benar. tidak usah izin. Supaya juga relate mungkin ya bagi penonton Iya. yang akan nonton film itu. Betul. Setiap hari kalau saya. Kenapa tuh tiap hari? Deket lu. Hah? Emang aneh apa? Ngenderuwo nih. Kalau sehari-hari kayaknya enggak sih. Kalau Nesha secara pribadi emang peka aja kalau misalnya ada something gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk mendalami hal-hal atau pengetahuan secara spiritual kayaknya enggak sih. Jadi kalau misalnya ngerasain mistis dan ya udahlah abain aja. Kan kita tetap punya Tuhan Kita yang menjaga kita. insya Allah alhamdulillah aman sih. Soalnya kan sebelum syuting kita udah sediain rokok, kopi hitam. Spaghetti mozzarella, Pizza Hut, limo. Jadi pada seneng sih penunggu-penunggu sana. Serius. Nggak Apa ada sih, maksudnya mistis yang pernah kalian alami? Di dunia Ya nyata. udah pernah belum? Oh, Sama di dunia syuting, nyata sama sama syuting. Alhamdulillah udah turun ke legend. Nggak harus selama syuting juga ya bang? Dengerin makanya. Selama hidup. Iya apapun. Selama Oh, syuting banyak. atau lagi syuting ada horor. Kalau selama hidup banyak horor mah. Susah ngomong sama dia nih emang, maaf ya. Enggak kalau selama hidup. Udah gini dia mulu ya. Iya. Gua. Dia mah asbun juga kadang-kadang ya. Gimana? Tapi udah. Kalau misalnya mau ngeliat pengalaman horor saya bisa langsung nonton YouTube saya aja. Rahmat Arrahim. beda dong. Di situ soalnya bikin konten horor saya. Kalau Ada nggak konten nonton notis. TikTok yang ini Fauzan, karena di situ banyak horor. Banyak horor. Review rata-rata saya mau suka review tentang yang horor-horor. Ya, review. Kalau ada kan kejadian horor sih. Oh ada yang waktu itu yang ada yang suara gedor-gedor itu. Itu kan gua yang Itu gedor. dia. Kalau misalnya di kamar, kalau di kamar gua tuh yang ini yang kelelawar. Di hotel, jadi gue di hotel di kamar. Oh iya. Ada suara horor banget gue. Ini suara siapa? Gue. Itu gua kayaknya. Ah udah. Itu gue yang gedor-gedor. Kalau misalnya gua pribadi yang kelelawar masuk ke kamar itu, Kalau misalnya selama syuting ada cerita juga sih sebenarnya. Jadi ceritanya itu kalau hari pertama syuting itu kan take-nya kebetulan di kuburan. Jadi dan itu kebetulan scene pertama, hari pertama di pagi hari. Take di kuburan itu juga sambil monolog dan nangis juga, dan itu 19 kali take. Ketika 19 kali take itu mungkin banyak ya prosesnya ya selama 19 kali take. Untuk menciptakan karakternya Nanda juga pada saat itu juga agak susah. Oh iya, kebetulan Nesha karakternya sebagai Nanda ya. Nah, di situ juga untuk monolog di kuburan kan kadang-kadang kalau misalnya in real life ini kuburan siapa? Tapi kan karena harus apa namanya memunculkan rasa bahwa dia adalah kakak ipar yang meninggal dan dia ziarah juga, dia juga curhat di sana, dia harus memunculkan feel sedih, campur aduk lah pokoknya di sana dia mengutarakan semua perasaannya. Nah, karena 19 kali take dan itu sambil nangis, mungkin energinya kan agak ini ya, down agak ya. lemah ya akhirnya ya, karena banyak rasa yang harus dikeluarkan. Terus setelah itu kan ada scene-scene selanjutnya, yang scene malam, yang horror, jump scare dan sebagainya. Nah, ketika pulang, udah selesai take, pulang tuh karena kecapean sekitar jam 3 pagi, tiduran dulu pas balik tuh, belum mandi, belum apa-apa, belum cuci muka, pokoknya tiduran, akhirnya ketiduran sebentar, tiba-tiba ada suara efek angin di kuping, di telinga salah. sama sih itu. Sama ya. Sinonim doang itu. Di telinga, terus kebangun kaget, langsung lihat kanan kiri kayak di kamar bukan di set, jadi kayak ngerasa di set. Nah
setelah dari situ tiba-tiba ada yang jalan cepet gitu kayak duk 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 di depan kamar. Ya aku kira kayak oh ya mungkin orang kali lewat, tapi itu kan jam 3 pagi dan sedangkan pas pulang itu sepi banget, nggak ada orang, cuma Cash doang yang satu udah masuk kamar masing-masing lah. Nah buka kamar terus ngeliat kanan kiri nggak ada yang jalan. Ya udah habis dari situ gulingan lagi ada efek angin lagi di kuping itu. Kaget lihat kanan kiri tiba-tiba di depan kasur duk, jalan cepat ke depan pintu, terus langsung kayak gini, langsung duduk, langsung ngomong jangan ganggu orang capek diganggu. Udah habis dari situ udah gak mau tidur, langsung ke kamar mandi langsung sholat subuh. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, kita kan move udah beberapa hari syuting, kita move ke Kaliurang atas. Nah, di Kaliurang atas itu kebetulan tempat tinggal kita tuh hotel bagus, ya bisa dibilang itu bintang 5-nya di Kaliurang lah. Nah, di sana itu kita seneng lah, karena kan barengan sama kes-kes yang lain, satu lantai juga, terus seru-seruan di sana. Nah, ada kalanya tuh setelah Nesha syuting, itu kan scene selanjutnya tuh ada anak-anak main apalagi lupa aku. Jebrak gunung. Jebrak gunung. Nah, main jebrak gunung. Nah, ternyata pas lagi jam 3 pagi juga itu tiba-tiba ada suara anak kecil lagi main lari-lari di depan kamar. Lari-lari ketawa seru-seruan. Terus ngintip lah, karena kebetulan tuh ada tempat intipan, pintunya sama pintu hotelnya tuh emang ada sela-selanya masih kelihatan tuh luar. Dia udah ngintip gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Terus dari sini juga gak ada. Terus ngomong lah depan pintu lagi, udah deh, udah malam, gak usah main-main lagi, udah jam 3 pagi. Udah balik badan. Masih tuh mereka main seru-seruan. Main, lari-lari, ketawa-ketawa. Habis itu udahlah bodo amat. Akhirnya Nesha tidur, setelah bangun jam 6, itu 6 tank, karena callingan jam 7. Bangun-bangun tuh tiba-tiba di depan kasur tuh banyak laron, banyak serangga. Langsung nelfon housekeeping, Mas ini ada laron sama serangga, tolong dibersihin ya nanti setelah saya keluar dari kamar. Baik Mbak. Udah awalnya nggak gubris karena masih prepare kan mau ke lokasi syuting. Kebetulan juga dekat lokasi syutingnya. Lama-lama pas di lokasi syuting pikir lah, tadi itu apa ya? Udah lah main-main anak kecil, terus ada laron, ada serangga, banyak banget dari depan kasur sampai ke depan pintu. Padahal di sebelah sini nggak ada. Kalau memang semuanya harusnya ada di kasur atau apa. Kan kebetulan kamar itu gede banget, Kak. Jadi kayak gede. Dari ujung sini ke ujung sana ada 2 kasur king bed gitu. Jadi lumayan lah, gede banget kamarnya. Nah, setelah dari situ nanyalah ke salah satu kes, anak kecil Anantia Kirana. Karena kebetulan dia di kamar sebelah kamar Nesha sama adeknya sama mama papanya. Nanya, "Dek, kamu semalam main-main ya sama adik kamu?" "Enggak." "Jam berapa emangnya?" "Jam 3 pagi." "Enggak gitu, udah pada tidur." Terus langsung mastiin lagi ke mama ya. "Iya Kak, soalnya semalam ada anak kecil main, kirain Nanda sama adeknya." "Enggak, kita semua udah pada tidur." Terus langsung, siapakah itu? Udah nggak terlalu gubris, tapi ya itu sangat mengganggu sih sebenarnya kalau bagi orang yang takut. Tapi kalau nggak takut sih biasa. Nanda takut tapi? Enggak. Nggak takut? Nggak takut. Saya takut sih. Yang di lokasi yang ketimpaan, ketinggian. Oh iya. Dia yang dibantu. Dia tidur, Jadi kan teriak-teriak waktu kenapa? iya. Hari kedua. Udah gue bilangin sama dia, Matt, jangan tidur di situ, gue bilang. Iya, dilarang. Itu ada isinya, dia nggak percaya, dia buka baju lagi dia. Bayang begini buka baju. Oh, yang di dalam itu ya, yang tempat ganti bubuk. baju. Iya. Nah, jadi tempat ganti baju itu emang katanya nggak boleh ditidurin kan. Gue tidur di situ tuh. Nah, terus gua Ketindian. terus gua rep-repan di situ. Habis itu Bukan rep-repan, lu ngorok di saat tidur. Ya itu rep-repan. Oh, tolong gitu. Dia nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun gua. Apa sih? udah kayak perengus gua. Nah, terus abis itu sakit tuh 3 hari. Makanya besoknya pas langsung demam tinggi kan. Tingginya 7 meter apa demamnya? Beda. Pokoknya demam tinggi dah. Terus abis itu baru tuh minta suntik vitamin tuh. Abis itu baru kebeningan itu. Enggak, lu suntik vitamin dia lu bilang nggak ngaruh.
Iya. Yang kata lu, Ya agak mendingan lah, Ya, nggak kayak siapa yang awal-awal. ngasih obat lu? Dik, itu kan dia suntik Gue, vitamin. bro. Oh iya dia. Dia Nggak, suntik vitamin. Emang suntik vitamin sama lu? Iya. Enggak, dia Bukan, suntik bukan vitamin. suntik vitamin, gue kasih obat radang, demam, sama Iya, apa banyak gitu. dah. Dia kan di apoteker dia di lokasi. Dia suntik vitamin. Gue tanya sama bini ya vitamin apa? Vitamin A. Gue bilang ya vitamin C. Vitamin Pas D gua tanya, minimal. Gue udah bilang sama dokternya nih, ini saya masuk masuk angin meriang kayaknya nih. Ya udah disuntik vitamin A ya. Vitamin C dong. Aduh, gue juga nggak ngerti Sehat. makanya. Biar sehat. Oh makanya gue jangan vitamin A ya. Tolong, Jadinya pukul vitamin dia. vitamin A misyong. Harusnya sehat ya. Iya. A jadi A akib. Akit jadinya, iya bener. Ya lanjut lagi, tadi lu tidur terus nggak bisa bangun. Gak bisa bangun. Nah terus Siapa yang bangunin lu ya? yang bangunin gue yang punya rumah. Enggak sih, Tidur sini. Tidur sini. diginiin apa? Enggak, lu motek. Ya motek. Iya. Dibangunin sama si skrip. Ya, sama orang skrip. Terus habis itu, waduh langsung kelengan tuh. Pas banget habis itu kuburan tuh. Gue langsung halo gitu. Apa mau nguburin Bukan gua? yang naik sepeda ya abis itu? Enggak, bukan. Enggak. Yang di kuburan Sepeda dulu. nggak jadi dia, nggak jadi Oh take. iya, nggak jadi ide. Tek gua. Nah, terus Tapi habis itu, itu serem sih. Maksudnya gue udah bilang sama dia, Matt, gue sih nggak bisa ngelihat, gue bilang. Tapi percaya sama gue, lu jangan di situ. Gua dia bilang. ngomong sambil gini, gua sih nggak bisa ngelihat gitu. Iya, gue beneran. sambil tidur. Jadi lu jangan itu. Gua kan nggak tahu kan, gua kira dia lagi ini kan, masa Ada lagi gua lagi udah- ngigo. Enggak lah. Ya udah gua tidur di situ. Terus abis itu lu ada cerita apa lagi yang kelelawar? Kelelawar masuk ke Enggak, itu mah kamar. kelawar. Malamnya gua dimimpiin. Bro. Sama Batman. Sama Batman. Bro, Malamnya gua dimimpiin, bro. kelawar kan? Ya, enggak, Anak gue lagi main tuh, bro. Anak lu Batman. Anak lu pada main sama kelawarnya. Apaan sih? Kocak banget anak lu. Masa anak lu Batman nih? Enggak, udah lalu juga sibuk kemarin. Ngaco nih dia, ngaco Enggak, nih. enggak, ada, Ngaco ada. nih. Iya emang ada Ngaco nih. videonya Jadi, kan. gue lagi main sama anak, sama anaknya kan. Gue lagi tidur tuh, terus ada kelelawar tuh ya kan. Ada videonya nih. Ada videonya nih bakalan masuk ke credit title ya, ntar masuk ke behind the scenes itu. Iya. Kelelawar itu. Nah terus kata petugas hotel katanya, saya seumur umur kerja di sini nggak pernah tuh ada kelelawar masuk kata gitu. Iya. Nah terus malamnya dimimpiin karena kita kan suka nongkrong di rooftop hotel ya. Iya. Saya mimpi di rooftop hotel itu tiba-tiba ada sosok gede gitu, sosok gede tapi Lagi berenang. enggak dong. Masa Itu lagi elu berenang? dong. Kalau lagi berenang Itu gua dong elu. itu. Itu gua. Masa orang gede berenang? Jatuhnya Elu. cuci kaki gitu. Ya kan di rooftop ada kolam berenang. Iya tapi gede banget. Oh iya gede banget Iya, ya. Oke. jatuhnya dia cuman kumur-kumur situ kalau berenang. Coba segede Sikat segede gigi. siapa? Segede lu nggak? Pokoknya segede kebohongan lu dah. Pokoknya gede banget terus dia ngomong nggak permisi gitu. Kalian nggak permisi gitu. Oh iyalah, lu hari pertama berisik di situ nyanyi. Iya, tapi Ganggu mereka. ya tapi kan gue nggak tahu itu ada penunggu lain kan selain penunggu Ya, hotel. Nah, setelah lu bilang nggak permisi itu terus lu ngapain? Sholat. Oh, sholat. Alhamdulillah. Saat apa, Junub? Terus lu permisi di mana-mana permisi kan? Iya. Mau makan permisi, Permisi, gitu kan? numpang-numpang gitu. Mau lewat numpang-numpang. Nggak ada orang tapi numpang-numpang. Iya. Dan kayaknya emang saat itu agak sembrono aja sih guanya ya. Jadinya gue yang diteror gitu. Oke. Kalau gua sih, kalau menurut gua bukan itu kan. Kenapa? Dia mungkin ngerasa lu sebenarnya bagian dari keluarganya nih. Ya kan, emang katanya gue kalau ketemu setan jatuhnya reoni anjir. Iya. Kocak banget ya, emang gue setan apa? Enggak, Matt, kelakuan lu. Hah? Kita semua manusia kelakuannya ke setan bro. Mana? Di Tades. Kalau saya coba saya terjun dulu ke bawah, saya lihat dalamnya berapa. Kedalamannya. Ente bukan Panji Petualang. Ini karakter yang dalemin. Jujur ya. Saya Fauzan Nasrul, saya di sini sebagai Hermawan. Hermawan itu Pak Kades, kepala desa. Jadi karakternya itu dia harus berwibawa seperti kades-kades lainnya. Kalau nggak wibawa ntar kurang ajar nih
masyarakatnya kayak gini. Bukan masyarakatnya, lebih ini kan dia jadi hansipnya. Iya Hansip. Hansipnya. Gitu. Jadi dia harus berwibawa, dia itu bukan takut istri, cuma lebih ke sayang istri. Ya. Jadi pokoknya suami able banget deh. Suami able nggak tuh? Kayak kurang enak didengar ya. Iya ya. Oh, oke, berarti Kayak able punya suami yang husbandable. husbandable. Nah, husbandable juga nggak enak Ya, sih. baiklah. Itu. Terus dia sebenarnya penakut. Tapi karena dia kepala desa, dia berusaha untuk wise. Wis, Iko kali. Ini acara apa ya? Saya ngomongnya di kelas. Enggak lagi kan Anda sosokan ini banget wise gitu. Tapi ini kan film kita harus serius. Iya, Gua udah coba serius nih. Iya. In character. Iya, cuman nggak kayak mau berita juga. Terus Jadi yes kan. Sekarang Ini film horor loh. The Raid itu film. Horor bro. Ini horor ya terus. jadi kita dia itu Ya kalau kayak gitu ntar abis itu lu radang lu. Habis cerita radang. Ya Biasa itu deh, aja. karakternya kayak gitu deh pokoknya. Kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu, kayak kades pada umumnya ya. Iya, kades pada umumnya. Hmm. Beda, tapi kalau ini dia sayang masyarakat. Yes. Supaya 2 periode. Biar dipilih lagi. Sekarang kan kades bisa 20 tahun. Ya, Dia kan jadi 40. kagak baca inilah.com jadi nggak tahu gitu loh. Enggak, padahal Titik tengah, titik cerah gitu loh. Mbak, kan beda 2 periode, jadi 40 tahun. Jadi gue mati, gue jadi kades. Ngeles aja orang ya. Bro. padahal warga juga tahu kalau Pak Kades itu banyak utangnya. Iya, banyak utangnya dia. Iya. Ya, Gimana utangnya? Nonton langsung full. Benar. Nah, beda. Kenapa saya bilang kalau ini kades Hermawan ini berbeda? Baik, karena dia benar, dia banyak utangnya. Dia itu tidak memikirkan diri sendiri, tapi yang dipikir masyarakat. Iya. Jangan lupa. Pilih Pilih saya. 017. Udah, itu pokoknya. Oke. Sekarang silakan, Mbak. Oh ya. Saya berperan sebagai Joko di sini. Joko ini adalah Udah lanjut. tar dulu, saya dulu. Udah tahu Joko. Iya, cuman kan pendalaman karakternya gimana ini. Silakan. Sabar. Jadi Joko ini adalah ASD, aparatur sipil desa. Dia ini adalah orang yang sebenarnya penakut, cuman karena tanggung jawabnya sebagai penjaga masyarakat, jadi sama dia diberani-beraniin dengan tanggung jawab dan juga tekanan dari Kades. APD. Ya APD, ya. Lagi Aparatur COVID. desa. Hah? Aparatur desa. Lagi kayak baju APD kan APD kan baju, baju APD. Nah, dengan tekanan dari Kades karena Kadesnya juga penakut, jadinya mau nggak mau nih hansipnya nih yang harus jadi ngepintengin nih gitu. Pendalaman karakter menjadi Joko sih ya cukup jomplang sih. Joko ini lebih berani lah daripada seorang Rahmat. Beda lah Rahmat sama Joko 360 derajat balik lagi dong. 180 derajat perbedaannya sama si Joko. Jadi dan pendalaman yang lebih sulitnya karena Pak Hani nggak pengen saya ngasih punchline, jangan terlalu trying to be funny gitu dalam memerankan Joko. Jadi kesulitannya di situ sih. Sama harus satu frame dengan orang ini. Agak berat juga soalnya dia selalu memancing-mancing komedi terus. Padahal saya serius orangnya. Ya tapi ente seriusnya tuh kayak serius band gitu loh. Udah bubar. Siap gimana? Kalau Nesya karakternya sebagai Nanda, jadi Nanda ini adalah pengamat masyarakat Politik. Makanya. Lagi pengamat gini-gini. Aduh. Nih kayak gini nih nggak baca inilah.com. Titik tengah, titik cerah. Aduh. Abis dah gua. Nah, jadi karena dia adalah pengamat dan orangnya emang aslinya pendiam. Sebenarnya untuk mendalami karakter Nanda ini juga berat sih karena sama juga kayak Rahmat 180 derajat berbeda dari karakter Nesya sendiri. Dan dia juga berhijab, dia seperti anak-anak pesantren yang rajin sholat, soleha, ya Luar tapi biasa. Ukti banget ya. The Nesya Nurul. nggak diliatin aja. Yes. Nggak meriah ya. Terus dia tuh adalah orang yang sangat menyayangi kakaknya yaitu Mas Ibrahim karena dia adalah sosok orang yang sangat support Mas Ibrahim dalam bentuk apapun. Jadi ketika Mas Ibrahim kehilangan imannya dan merasa kehilangan anak istrinya, sebenarnya Nanda juga sangat merasa kehilangan baik
anak istrinya Mas Ibrahim dan sekaligus jati dirinya Mas Ibrahim hilang gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak saya punya kakak itu harus disemangatin lagi, harus kembali ke karakter dan sifatnya seperti dulu lagi. Nah itu keinginannya Nanda. Nah setelah keinginannya Nanda itu akhirnya belum kebentuk juga setelah setahun lamanya, dan akhirnya dia ternyata dapat petunjuk-petunjuk yang apa namanya, petunjuk-petunjuk yang mistis, sehingga dia akhirnya bisa menyusun puzzle, menyusun teka-teki yang ada di hadapan dia untuk memberitahukan Mas Ibrahim. Ternyata Mas Ibrahim juga nggak percaya hal itu karena dia nggak tahu harus mempercayai hal yang mana gitu. Nah, untuk pendalaman lagi karakter Nanda ini, karena dia itu sangat takut juga menghadapi Mas Ibrahim, jadi cara penyampaiannya itu nggak dengan kata-kata, tapi dengan perilaku. Jadi kayak misalnya Nanda habis sholat, Nanda mau ziarah, ini Mas Ibrahim nggak mau ikut. Jadi kayak seperti kalimat ajakan. Yang paling susah itu menjadi Nanda juga, karena jomplang banget, dari bentuk jalan itu harus diubah, mimik muka itu harus diubah, tatapan mata harus diubah, cara ngomong juga harus diubah. Muka? Enggak dong, Tadi kan masa mimik oplas, muka. Diubah juga. Terus cara bicara harus diubah, gestur juga harus diubah. Jadi 180 derajat berbeda sampai kru itu bisa tahu nih, oh ini Nesya nih, oh ini Nanda nih. Sampai pas sutradara, ayo keluarin Nandanya, ayo keluarin Nandanya kayak gitu. Tapi sebenarnya berat juga sih, berat banget. Karena harus datar. Dan Nanda itu biasanya dia ada gestur yang tangannya ke depan kayak gini, dan itu nggak bisa lepas karena dia selalu cemas untuk menghadapin keadaan karena dia takut salah jalan. Tapi ternyata jalan yang dihadapi sama Nanda juga arahnya juga benar. Kalau saya langsung mesen tiket bis Prima Jasa sih ke Jakarta sih, nggak tinggal di desa itu sih. Bukan. Karena Bukan lapangan jadi kerjanya. karakternya. Iya, kalau jadi karakternya di situ. Ini kan liar kan? Saya bakalan keluar dari desa itu sih. Kenapa? Ya karena di situ lapangan kerjanya dikit anjir. Kalau nggak ngangon kebo, jadi hansip. Kalau nggak jadi kades korup di situ. Kalau saya sih bakal jadi Hermawan sih. Tetap jadi kades pengen. Betul. Kalau saya keluar Karena sih. saya lebih senang membantu orang lain ketika lihat orang lain susah. Ini kayak kita gini bisa musuh bantu. politik nih kayak gini biasanya nih. Iya. Enggak, serius. Jadi Kalau Nanda, Pengen. kalau jadi Nanda, Saya akan kayaknya, lakuin apa yang sama. kalau bisa sih sifat-sifatnya itu bisa dipelajari dan diserap untuk diri sendiri. Dan ketika di desa, sebenarnya nyaman tahu tinggal di desa karena ya banyak pepohonan dan sebagainya, jadi sehat gitu. Kalau sekarang masih- nyamanan tuh kalau cuma udah tua. sayangnya di desa itu nggak ada tempat olahraga, tempat Iya. gym, jadi pusing aku. Makanya Nah, nyamannya itu kalau udah tua. sebenarnya Kalau muda nggak enak di situ. Itu bedanya, kalau nge-gym itu bukan harus dengan alat. Nyangkul Dan juga kita nge-gym itu. olahraga. Mm-mm. Makanya lihat deh, kalau di sana sih yang nyangkul-nyangkul tuh badannya lebih jadi. Karena mereka lebih alami. Iya. Dan mereka nyangkul sawah nggak harus member. Gratis. Coba bantu deh besok. Iya. Bantuin ya. Oke. Kalau saya sih, saya akan ngambil jalan sesuai dengan apa yang Hermawan lakuin sih. Kalau saya. Kalau saya kan karena di situ hansip, bukan cita-cita juga, jadi kayaknya, jadi kayak Maksudnya bakalan keluar dari desa itu nyari kerjaan lain Jadi kades. yang lebih worth it, nggak juga. Kalau jadi Nanda sih kalian nonton aja nanti, pasti kalian penasaran. Percayalah apa yang kalian percayai, terutama kepada Allah. Jadi apapun kesialan, nasib buruk, ibaratnya malapetaka yang kalian hadapi itu emang udah pada dasarnya atas kepercayaan kalian ya. Kalau kalian memang lagi dapat musibah ya udah terima Ya. ikhlas. Benar. Kalau saya sih, Dari nenek saya, udah kan tadi. tar dulu belum. Silakan langsung. Iya. Kalau saya sih dengar kata nenek saya ya, apa yang kita pikirkan akan kita alami. Nah ini nih yang terjadi sama Ibrahim nih hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya
semesta itu didesain mengikuti sugesti kita gitu. Jadi kalau sugestinya kita tuh buruk, jadinya buruk. Kalau makanya yang menyebabkan zodiak dan ramalan bintang itu nyata karena kita percaya bahwa ramalan itu benar gitu. Jadinya terrealisasi. Begitupun juga yang bisa kita lihat dari film ini. Gitu sih. Apa yang kita pikirkan akan kita alami. Maka pikirkan yang baik-baik biar terjadi hal yang baik juga gitu. Kalau Nah, saya, kalau Jan, ya lanjut gimana? belum. Kok nanya mereka? Iya. Kalau dari saya yang bisa diambil itu bahwa di sini terlihat bahwa kita harus percaya sama Allah. Jadi di film ini tuh ada nilai agamisnya kalau menurut saya. Jadi kalau penasaran nonton aja sih. Ya, luar biasa. Gak mungkin gue jelasin juga. Iya benar, spoiler nanti. Ada Tadi spoiler spoiler, tadi jatuhnya. spoiler. Intinya ada pesan-pesan moralnya ada lah. Iya. Ini adalah tontonan yang bisa menjadi tuntunan dan akan merubah kehidupan kalian kepada sebuah tatanan gitu. Iya. Dan ini adalah cerita yang menurut kita cerita tentang kekeluargaan yang harmonis. Terus untuk rasanya itu ada rasa sedih, rasa bahagia, rasa takut, rasa empati, simpati, pokoknya semua ada di sana. Dan untuk film horor yang lainnya, kayaknya ini film horor yang berbeda sih, karena ada drama keluarganya, ada drama masyarakatnya, dan ada cerita di balik itu sehingga kalau misalnya kita berdasarkan karakter pun juga kita beda-beda nih karakternya, dan juga rasanya juga nano-nano, dan film itu grafiknya juga bergelombang. Gelombang apa? 7,2 skala Richter. Beda dong. Iya. Gelombangnya itu. Beda kayak Iya. biasanya kalau film-film horor sekarang kan kita selalu disajikan dengan hal yang bikin kaget, menyeramkan gitu. Tapi kalau ini lebih ke ya mungkin pasti ada lah kaget, maksudnya pasti ada kaget horor ya kan. Cuma lebih ke ininya, dramanya. Iya, lebih ke Kagetnya Dia- bukan sajian utama ya. Iya, betul. drama horor lah ya. Drama horor lah. Kalau saya pribadi Primbon Jawa itu adalah hasanah ya, mitologi yang menjadi kekayaan filsafat emang. jangan baca itu dong. ya, yang menjadi kekayaan urban legend kita ya. Ya kita nggak tahu itu mitos, itu asli atau apa. Cuman saya menghargai bahwa itu adalah bagian dari kekayaan IP, kekayaan cerita, Kepercayaan. kepercayaan rakyat orang Indonesia sih. Kalau saya pribadi, kalau dibilang percaya sebenarnya ya enggak kalau. Tapi kalau misalnya respect sama cerita-cerita itu, ya sama aja kayak di Yunani ada mitologi Yunani, ada Raja Zeus segala macam ya. Nggak semua orang percaya, tapi semua orang respect sama mitologi itu. Begitupun saya dengan Primbon gitu. Kalau Saya sama. sama, Oh sama. ya sama Kalau semua. Primbon Jawa itu kan adalah yang sebenarnya kepercayaan masyarakat adat Jawa ya. Kalau misalnya itu ada beberapa, ada zodiak, ada ya tadi bilang mitologi Yunani dan sebagainya, ya orang-orang yang percaya dengan klinik-klinik dan sebagainya itu condongnya tuh ke arah sana. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara pribadi Primbon Jawa ya patut untuk dibaca sebagai pengetahuan saja. Itu aja sih. Kalau untuk mempercayai kayaknya enggak. Tapi untuk respect benar. Ya. Ya. Kalau menurut saya Berapa kata nih? Enggak pakai dong. Enggak pakai bebas. Nih kalau menurut saya ya tumbal manusia itu tidak harus mistis menurut saya. Kayak cinta segitiga nih, 2 cowok rebutan 1 cewek, 1 cowok dibunuh, itu tuh tumbal cinta. Tuh perasaan. Orang Betul. rebutan warisan 3 saudara, 1 dibunuh, itu tumbal warisan. Betul. Jadi yang namanya tumbal itu adalah Nggak harus dengan membunuh. iya nggak harus dengan klinik, Iya. bisa juga dibunuh emang karena alasan tertentu. Ya kayak misalnya mafia gitu ya kan, Betul. ada mafia bola apa segala macam, mafia tanah gitu. Nah itu adalah tumbal-tumbal dari kekayaan, dari harta gitu. Nah jadi tumbal itu sebenarnya secara dermatologi ya dijelaskan bahwa sesuatu yang mati karena
Suruh mikir ya. sesuatu Ini nggak ketemu yang bisa nih titik menyebabkan cerahnya sampai titik tengahnya kalau kayak gini. ya kalau gue udah di tengah ini dan udah cerah. Jadi tumbal itu ya kematian yang bisa disebabkan oleh apapun gitu. Ya kalau misalnya tumbal sih nggak ada sih dibilang tumbal, ya intinya kalau orang meninggal ya meninggal aja. Bukan karena tumbal ini itu, kalau saya pribadi sih nggak percaya. Jadi takdir itu kalau menurut saya takdir adalah sesuatu yang nyata. Takdir itu kan ada dua kan, takdir yang baik, takdir yang buruk. Jadi suatu hal menurut saya takdir itu suatu hal yang nyata udah. Itu aja. Kalau saya Yang pasti terjadi. Oh ya, yang pasti terjadi. Kalau menurut saya takdir itu hak Allah sih. Ya, karena kan banyak banget ya yang doa-doa kita yang bisa dikabul. Ya itu kan membuktikan bahwa rahmat Allah itu mendahului takdirnya gitu. Jadi mungkin yang ditakdirkan ke kita tuh buruk, ketika kita berdoa mungkin bisa dirubah karena Allah kasihan sama kita. Kalau menurut saya itu hak seutuhnya dari Allah takdir itu. Betul. Kalau takdir itu menurut aku adalah hal yang nggak bisa diubah, dan itu adalah tulisan tangan dari kita yang sudah kita perbuat, dan itulah yang sudah dijanjikan oleh Allah.